Guys, kalian tahu siapa beliau ini? Kalian nggak tahu? Seriusan kalian nggak tahu? Sama dong kalau gitu. Nggak, kali ini gue serius. Kalian tahu siapa beliau ini? Dia adalah Neil Armstrong, manusia yang tercatat dalam sejarah sebagai manusia yang pertama kali menginjakkan kaki di bulan. Jadi guys, Neil Armstrong ini menjadi manusia yang pertama kali menginjakkan kaki di bulan pada tanggal 20 Juli 1969 bersama rekannya Edwin Buzz Aldrin dengan Apollo 11. Nah, kalimat Neil Armstrong yang paling terkenal di saat dia pertama kali menginjakkan kaki di bulan adalah satu langkah kecil bagi manusia, satu langkah raksasa bagi kemanusiaan. Dan gara-gara kisah Neil Armstrong tersebut, sebagai manusia yang pertama kali menginjakkan kaki di bulan, gue yang dari kecil semulanya bercita-cita menjadi dokter, berubah cuy 180 derajat, ingin menjadi astronot sekeren Neil Armstrong. Jadi gue tuh berandai-andai gitu. Jadi wah, keren banget ya kalau jadi astronot gitu. Bisa menjelajah luar angkasa, jauh dari macetnya Jakarta, jauh dari bunyi klakson di lampu merah, gak mikirin banjir kalau lagi musim hujan, jauh dari kenangan mantan. Jadi guys, semenjak pendaratan manusia pertama ke bulan, menurut catatan sejarah, selama ini ada 12 astronot yang pernah pergi ke bulan. Dan pendaratan terakhir manusia ke bulan itu terjadi pada Desember 1972 pada misi Apollo 17. Nah, semenjak misi terakhir Apollo 17 tersebut, 50 tahun lebih sampai sekarang, belum pernah ada lagi manusia yang dikirim untuk misi ke bulan. Kira-kira kenapa ya? Padahal teknologi kita zaman sekarang udah canggih banget loh. Bukan hal mustahil sebenarnya untuk kita melakukan perjalanan bolak-balik ke bulan dengan lebih gampang karena teknologi sudah sangat berkembang. Apakah manusia sudah bosan kali ya untuk pergi ke bulan? Atau semua itu ternyata hanya cerita kebohongan dari Amerika saja? Ya emang sih, pada tanggal 16 November 2002 lalu, baru-baru ini ya, NASA ini baru saja meluncurkan roket untuk misi ke bulan. Tapi roket yang dinamakan roket Artemis ini adalah roket tanpa awak, di mana misinya adalah membawa kapsul astronot ke bulan. Tapi sejarah manusia pernah menginjakan kakinya di bulan ini masih menjadi pro dan kontra. Ada yang percaya, ada yang bilang itu semua hanya rekayasa dari pihak Amerika saja, dan semua itu adalah teori konspirasi. Nah, kalau kalian termasuk yang percaya apakah manusia pernah menginjakkan kaki di bulan atau ternyata semua itu hanyalah rekayasa? Oke, kita bahas semuanya di kelas cerita bersama gue, Mandala. Tidak ada satupun orang Amerika yang pernah pergi ke bulan. Itu semuanya palsu. Pendaratan di bulan itu kan buatan studio TV. Bahkan pengaturan tata letak panggungnya saja tidak dilakukan dengan benar. Lalu ada lagi kesalahan amatir. Masa iya bendera di bulan bisa berkibar? Yang benar saja, emang bendera bisa berkibar di bulan, padahal kan di bulan nggak ada atmosfer sama sekali. Palsu itu semua. Ini cuma konspirasi politik buatan Amerika untuk menunjukkan kepada Uni Soviet, lihat kami berhasil. Kami adalah orang-orang yang hebat, yang pertama kali bisa mendaratkan manusia ke bulan. Kalian nggak bisa. Ya, begitulah guys. Beberapa komentar artikel dari teori konspirasi bahwa sebenarnya tidak pernah ada manusia yang pernah menginjakkan kaki di bulan. Karena semua itu hanya settingan. Nah, alasan psikologis yang membuat banyak orang tidak percaya dengan pendaratan di bulan memang masih harus diteliti lebih lanjut. Namun salah satu pemicunya kenapa konspirasi ini bisa muncul adalah sebuah buku aneh karya dari Bill Kaysing dari Amerika Serikat, di mana buku ini diterbitkan pada tahun 1976 dengan judul Kita Tidak Pernah Pergi ke Bulan. Dan gara-gara buku tersebut, banyak orang yang meyakini bahwa manusia itu sebenarnya memang tidak pernah pergi ke bulan. Dan gara-gara buku tersebut, banyak orang yang meyakini teori-teori absurd tersebut. Padahal Bill Kaysing ini bukan seorang ilmuwan, bukan teknisi apalagi insinyur. Jadi Bill Kaysing ini adalah seorang penulis yang banyak menulis tentang pertanian, masak-memasak, ataupun cara menghemat biaya pembayaran pajak. Nah, dia menulis dengan bukti khayalan untuk menunjukkan bahwa pendaratan di bulan sebenarnya tidak pernah terjadi. Jadi guys, ada beberapa teori terpopuler Bill Kaysing yang menyebutkan bahwa manusia itu sebenarnya tidak pernah sama sekali menginjakkan kaki di bulan. Dan itu semuanya adalah
bohong. Apa aja teorinya? Yang pertama adalah teori bendera Amerika Serikat yang berkibar di bulan. Nah, dalam teori casing, dalam rekaman penjelajahan di bulan oleh Neil Armstrong tersebut, bendera Amerika Serikat yang dikibarkan Neil Armstrong dan Buzz ke bulan ini berhembus angin. Tetapi itu tidak mungkin, karena di bulan kan nggak ada atmosfer sama sekali. Jadi bagaimana mungkin bendera Amerika Serikat itu bisa berkibar? Nah, itu adalah teori pertama dari casing tentang manusia tidak pernah pergi ke bulan sama sekali. Nah, tapi semua itu ada jawaban sainsnya. Menurut sains, bendera itu memang tidak berkibar, hanya bergerak ketika kedua astronot tersebut mengambil dan menancapkan ke permukaan bulan. Jadi gini guys, kalau menurut sains, di bumi kan atmosfer dengan cepat memperlambat osilasi, ya kan? Tetapi di bulan yang tidak ada atmosfernya sama sekali, jadi osilasi itu berlangsung lebih lama. Nah, selain itu juga ada penopang dipasang secara menyilang di bendera untuk memberi kesan angin bertiup. Nah guys, teori kedua dari Bill Kaysing yang menyebutkan bahwa manusia tidak pernah pergi ke bulan sama sekali adalah di mana di dalam foto Neil Armstrong di bulan tidak ada bintang yang terlihat. Jadi guys, kita sama-sama bisa melihat ya bahwa waktu Neil Armstrong dan Buzz Aldrin mendarat di bulan, ini tidak ada sama sekali bintang yang terlihat. Jadi gambar di sekitar mereka, galaksi yang terlihat itu semuanya gelap, kayak lagi di dalam sebuah studio. Nah, itu adalah teori konspirasi dari Bill Kaysing. Tapi menurut para ilmuwan dan jawaban sainsnya, kenapa itu semua bisa terjadi? Memang kalau di bulan itu nggak ada atmosfer sama sekali, dan keadaan ini memungkinkan orang-orang yang pergi ke bulan untuk melihat pemandangan yang sangat fantastis berupa kosmos berbintang. Tetapi di saat Neil Armstrong dan Buzz Aldrin ini mendarat di bulan, mereka berada pada bulan yang di posisi siang hari. Nah, saat itu area permukaan bulan, pendaratan, dan astronot sangat terang banget karena cahaya matahari yang sangat kuat, sehingga cahaya lemah dari bintang-bintang sangat tidak sama sekali untuk terlihat. Nah, teori ketiga dari Bill Kaysing adalah di mana foto-foto dari penjelajahan Neil Armstrong dan Buzz Aldrin di bulan ini terlalu sempurna. Jadi menurut teori konspirasi, kamera-kamera Hasselblad yang dibawa oleh para astronot ini di ketinggian setinggi dada dan tidak memiliki jendela bidik sama sekali. Bagaimana mungkin mereka bisa mengambil foto yang begitu sempurna bidikannya? Iya juga sih ya sebenarnya kan. Padahal kan nggak ada fotografer ya. Tapi menurut sains, kenapa semua itu bisa terjadi? Sebenarnya gini guys, menurut penjelasannya, sebenarnya tidak semua gambar itu sempurna. Banyak juga kok gambar yang buram di arsip NASA. Cuman yang paling bagus di antara semua foto yang diambil itulah yang diterbitkan oleh NASA. Dan faktanya guys, sebelum para astronot ini pergi ke bulan, mereka tuh sudah latihan dulu dengan kamera Hasselblad ini. Jadi lensa sudut lebar khusus yang mereka pakai dapat menyederhanakan fokus dan memungkinkan pengambilan gambar yang lebih luas lagi, atau istilahnya wide angle. Jadi kamera Hasselblad ini adalah kamera yang memang secara otomatis bisa ngambil fokus dan daya tangkapnya juga sangat lebar. Jadi gitu guys, menurut sainsnya. Nah, teori konspirasi selanjutnya adalah tentang jejak kaki palsu. Jadi guys, jejak kaki yang ditinggalkan oleh Buzz Aldrin ini menjadi sasaran para pendukung teori konspirasi pendaratan di bulan. Jadi mereka tuh menganggapnya gak mungkin di bulan bisa meninggalkan jejak kaki. Kenapa? Karena di bulan kan lembabnya kurang gitu. Jadi bagaimana mungkin jejak kaki bisa tercipta dan bertahan sangat lama? Jadi menurut Mark Robinson, profesor dari Arizona State University, jadi dia memberikan penjelasan ilmiah tentang jejak kaki ini. Jadi gini, tanah bulan itu kan tertutup oleh lapisan batu dan debu yang bernama regolite. Nah, lapisan ini tuh sangat halus banget guys dan sangat mudah terkompres saat diinjak. Jadi karena partikel tanah ini sangat kohesif, jejak kaki Buzz Aldrin ini pun bertahan meskipun sepatu bootsnya sudah bergerak dan pergi dari tempat dia menginjakkan kaki tersebut. Nah, dan Robinson juga menegaskan jejak kaki Buzz Aldrin di bulan ini tidak akan pernah hilang walaupun sudah melewati berjuta-juta tahun. Kenapa? Karena tidak adanya atmosfer di bulan. Oke, teori konspirasi Bill Kaysing selanjutnya adalah radiasi dapat membunuh para astronot. Oke guys, jadi salah satu teori konspirasi yang populer dan cukup masuk akal adalah tentang sabuk radiasi.
di mana sabuk radiasi yang di sekeliling bumi ini sebenarnya dapat membunuh para astronot. Sabuk radiasi atau dikenal juga sebagai sabuk Van Allen yang terbentuk karena interaksi antara angin, matahari, dan medan magnet bumi. Jadi pada permulaan perlombaan luar angkasa ini, radiasi menjadi salah satu kekhawatiran utama para ilmuwan. Jadi para ilmuwan itu sangat cemas dan khawatir para astronot ini bisa aja tiba-tiba terbunuh saat memasuki atmosfer bulan. Jadi secara sainsnya, kenapa para astronot tidak terbunuh walaupun sabuk radiasi ini menjadi salah satu momok yang menakutkan bagi para astronot. Jadi menurut NASA, awak Apollo 11 ini sebenarnya tetap ada di dalam sabuk Van Allen selama kurang dari 2 jam di dalam perjalanan ke bulan. Jadi sebenarnya mereka itu hanya menghabiskan waktu kurang dari 5 menit di tempat-tempat di mana radiasi ini mencapai intensitas tertinggi. Nah ini artinya guys, para astronot ini tidak cukup lama berada di dalam sabuk Van Allen ini. Nah kalau misalnya mereka lebih lama, ya so pasti 100% mereka akan mati. Ada beberapa bukti foto yang dapat menggugurkan teori-teori konspirasi manusia sebenarnya tidak pernah pergi ke bulan ini. Jadi kalau kalian lihat di foto, ini adalah foto yang diambil oleh Lunar Reconnaissance Orbiter atau disingkat dengan LRO. Jadi foto yang diambil oleh LRO ini adalah foto-foto terbaru dari semua tempat pendaratan Apollo yang pernah terbang ke bulan. Foto dari wahana yang mengorbit ke bulan sejak tahun 2009 ini memperlihatkan bukti bahwa pendaratan di bulan ini memang benar-benar terjadi. Dan salah satunya adalah foto tempat pendaratan Apollo 11, di mana kalian bisa melihat bekas pada tanah dan bahkan sisa modul di bulan. LRO ini juga memperlihatkan bendera yang pernah ditancapkan oleh 6 awak NASA yang pernah mendarat di bulan. Apakah jawaban-jawaban tersebut belum cukup membuktikan bahwa sebenarnya asli manusia memang pernah pergi ke bulan? Ada poin-poin lain tentang debu, radiasi, dan bayangan yang membuat orang tidak percaya dengan pendaratan di bulan. Tetapi sejauh ini tidak ada bukti satupun yang dapat diandalkan bahwa sebenarnya pendaratan di bulan itu adalah hoax atau sebenarnya semua itu adalah settingan. Nah, jadi intinya pendaratan di bulan itu memang benar-benar terjadi dan bahkan Uni Soviet pun tidak meragukan kejadian tersebut. Karena kita tahu guys, pada masa itu bukan hanya Amerika saja yang mempunyai misi untuk mengantarkan manusia pergi ke bulan. Tapi Uni Soviet juga mencoba untuk mengalahkan Amerika dalam misi ke bulan. Karena pada masa itu kita tahu ya bahwa antara Amerika dan Uni Soviet ini lagi perang dingin. Dan mereka tuh istilahnya gimana ya, adu gengsi lah. Terutama dalam hal kemajuan teknologi. Dan kalaupun kejadian tersebut hanyalah rekayasa dari pihak Amerika. Kenapa? Uni Soviet yang menjadi lawan Amerika pada saat itu, yang saat itu juga menghadapi perang dingin bersama Amerika, tidak ikut mempertanyakan dan mendukung teori konspirasi tersebut. Dan kenapa Uni Soviet tidak mempertanyakan apakah Amerika berbohong? Lagi pula guys, dalam misi mengirim manusia ke bulan ada 400.000 orang yang bekerja di misi Apollo. Jadi sebenarnya ada cukup banyak saksi pada waktu itu. Dan salah satu dari mereka pasti akan berbicara kalau misalnya semua itu adalah rekayasa dari Amerika. Tapi sampai saat ini belum ada satupun yang membantah hal tersebut. Dan mereka meyakini bahwa Neil Armstrong benar-benar pergi ke bulan. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah, kenapa 50 tahun sudah berlalu tidak pernah ada lagi manusia pergi ke bulan? Padahal teknologi kita ini sudah sangat canggih banget. Oke, wait. Kita bahas ya. Sebenarnya itu ada alasan yang make sense banget. Gini guys, alasan paling utama dan paling penting kenapa NASA tidak pernah mengirimkan lagi manusia untuk pergi ke bulan adalah masalah dananya yang tidak sedikit. Karena untuk pergi ke bulan itu biayanya sangat mahal. Gini guys, NASA itu sebenarnya punya 20 misi Apollo. Tapi anggaran NASA untuk menerbangkan manusia ke bulan itu mengalami pemotongan anggaran. Alhasil, misi Apollo setelah Apollo 17 mengalami ketidakpastian. Dan selain itu, misi berbasis riset dan teknologi ternyata tidak sepenting pencapaian pendaratan ke bulan itu sendiri. Nah, jadi setelah Apollo 17 mendarat di bulan,
3 misi Apollo sisanya ini dibatalkan oleh pemerintah. Jim Bridenstine, seorang administrator NASA, mengakui kalau misal misi ke bulan itu memang sangat kental dengan aroma-aroma politik. Kenapa pada waktu itu pemerintah Amerika mendukung program NASA ke bulan dan sekarang nggak pernah? Ya balik lagi cuy, jawabannya adalah karena gengsi dengan Uni Soviet. Kita tahu pada perang dingin dengan Amerika Serikat itu ingin membuktikan kepada dunia bahwa mereka itu sangat lebih unggul dan lebih baik dari Uni Soviet. Dimana guys, pada waktu perang dingin terjadi, sebenarnya Uni Soviet ini adalah negara yang pertama kali berhasil mengirimkan manusia ke luar angkasa ataupun keluar orbit bumi, dimana astronautnya adalah Yuri Gagarin. Kalau menurut catatan sejarah, Yuri Gagarin adalah manusia yang pertama kali bisa pergi keluar angkasa, dan Neil Armstrong bersama dengan rekannya Buzz Aldrin adalah manusia yang pertama kali menginjakan kakinya di bulan. Emang berapa mahal sih biaya untuk misi keluar angkasa ini? Mahal banget coy, sangat-sangat mahal. Sebagai informasi, di zaman pemerintahan John F. Kennedy, pada awalnya itu menganggarkan sekitar 7 miliar US dollar, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 100 triliun lebih. Tapi pada kenyataannya, pada eksekusinya, biaya penerbangan NASA ke bulan itu sangat membengkak sampai 20 miliar US dollar. Dari anggaran pertama ada 7 miliar US dollar, membengkak sampai 20 miliar US dollar. Tapi untuk saat ini berapa sih biaya yang dibutuhkan NASA untuk bisa melanjutkan misi ke bulan ini? Nah guys, gue lansir dari Space. Jadi biaya yang dibutuhkan NASA untuk melanjutkan misi ke bulan ini adalah sekitar 30 miliar US dollar. Uang sebanyak itu digunakan untuk merekrut rekan kerja seperti perusahaan-perusahaan komersial maupun partner internasional. Dan juga uang tersebut digunakan untuk membangun stasiun luar angkasa di bulan, mendaratkan manusia di kutub selatan bulan pada tahun 2024 nanti, dan merancang proyek keseluruhan sebagai latihan untuk misi ke Mars. Dan ini gue kutip dari VOA News. Untuk misi roket Artemis yang baru saja diterbangkan pada bulan lalu, NASA membutuhkan uang sekitar 4,1 miliar US dollar untuk setiap kali peluncuran sukses. Nah, NASA mengestimasi keseluruhan program Artemis ini memakan biaya sekitar 93 miliar US dollar hingga akhirnya sukses mendaratkan manusia di bulan yang akan ditargetkan pada tahun 2025 nanti. Jadi nggak sabaran di tahun 2025 ya. Kira-kira kita bisa menyaksikan kembali nggak ya momen manusia bisa menginjakan kakinya di bulan? Gue gak sabaran nih guys. Jadi gitu guys, alasan kenapa selama 50 tahun lebih tidak ada lagi manusia yang dikirimkan NASA untuk pergi ke bulan. Oke guys, sekian dulu cerita dari gue hari ini. Kira-kira kalian ada cerita apa yang ingin kalian tahu? Buat kalian yang pengen ada cerita yang pengen gue ceritain, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe akun gue. Oke, kalau gitu kita pamit. Thank you buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Peace.